Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran volume ya. Pengukuran volume ini biasa kita gunakan untuk menghitung isi atau volume suatu bangun ruang. Jadi bangun ruang itu dia memiliki volume atau isi. Sedangkan bangun datar tidak memiliki isi. Nah, kalau bangun datar yang dihitung adalah luasnya, sedangkan kalau bangun ruang volumenya. Nah, volume sendiri dia memiliki dua jenis satuan secara umum ya. Ada yang menggunakan kubik, yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Bisa dilihat pada tangga yang sebelah kiri. Nah, dari atas ke bawah ini semakin kecil. Berarti kalau dari bawah ke atas semakin besar. Artinya di antara tangga ini yang paling besar ada kilometer kubik dan yang paling kecil adalah milimeter kubik. Nah, selain yang menggunakan satuan kubik, volume juga biasa dengan satuan liter ya. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Jadi dia menggunakan liter. Yang tadinya meter digantikan dengan liter dan tidak menggunakan pangkat ya, sama makin ke bawah makin kecil dan makin ke atas makin besar. Nah, keduanya ini merupakan satuan volume yang umum digunakan. Nah, kita akan coba membahasnya satu persatu, dimulai dari penggunaan satuan kubik ini ya, yang ada kubik-kubiknya. Pertama, kita harus mengenali dia memiliki pangkat 3 ya. Kilometer kubik itu pangkat 3. Artinya setiap turun satu tangga dia dikali 1000 ya. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Biar kita tidak sulit mengingatnya, ingat saja pangkatnya 3. Nah, yang memiliki 0,3 sesuai dengan jumlah pangkatnya itu 1000 ya. Jadi pangkatnya 3, makanya kalau sekali turun dia dikali angka yang nolnya ada 3, yaitu 1000. Itu cara mudah mengingatnya. Karena nanti kalau misalnya pangkat 2 pada satuan luas, pangkatnya 2, maka sekali turun dia dikali yang nolnya ada 2, 100. Nah, itu kalau satu tangga. Kalau 2 tangga, tambah lagi nolnya 3. Tadinya 1000 ditambah lagi nolnya 3 jadi 6. Yang 6 nolnya adalah 1.000.000. Begitu juga seterusnya. Berapa tangga dia turun, tinggal dikali 3 aja nolnya. Misalnya turun 4 tangga, berarti 4 dikali 3, 12. Berarti nolnya ada 12. Nah, kalau naik sama, naik satu tangga berarti nolnya hanya 3, 1000. Berarti dibagi 1000. Kalau naik 2 tangga dia dibagi 1.000.000 karena nambah 3 lagi nolnya. Ya. Tinggal dilihat. Misalnya naik 3 tangga berarti 3 dikali 3, 9. Nolnya ada 9. Yaitu 1 miliar. Nah, sedangkan yang menggunakan liter dia tidak memiliki pangkat. Kalau tidak ada pangkatnya, ini nolnya hanya 1. Jadi kalau turun sekali ini dikali 10. Kalau turunnya 2 kali berarti dikali 100 ya, bukan 20. Jadi yang bertambah jumlah nolnya, sedangkan angka depannya selalu 1. Kalau turun 3 tangga, berarti nolnya ada 3. Depannya tetap 1, berarti 1000. Begitu seterusnya. Pokoknya setiap turun satu tangga, nolnya bertambah 1. Jadi kalau dia turun 5 tangga, nolnya ada 5. 100.000. Nah, sebaliknya kalau dinaikkan dari bawah ke atas, ini dibagi. Naik 1 dibagi 10, naik 2, yang nolnya 2 itu 100, berarti dibagi 100. Kalau naiknya 3, berarti dibagi yang nolnya 3, 1000. Ingat ya, depannya selalu 1, sedangkan yang berubah jumlah nolnya. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Nah, karena keduanya sama-sama satuan volume, mereka memiliki hubungan ya. Ada satuan di mana mereka memiliki nilai yang sama. Cara mudah mengingatnya, Michael Damel Cimol. Michael Damel Cimol. Di sebelah sini kita lihat Michael itu
Michael. Damel, damel. Cimol, ya. Michael, damel, cimol. Nanti kita tinggal lengkapi aja, sama dengan, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Nah, jadi di sini meter kubik sama dengan kiloliter, Michael. Desimeter kubik sama dengan liter, damel. Sentimeter kubik sama dengan mililiter, cimol. Michael, damel, cimol. Ya, mudah-mudahan yang ini bisa diingat dengan mudah dengan jembatan keledai tadi ya, atau cara singkatnya Michael, damel, cimol. Nah, ada satuan yang biasa digunakan juga yaitu cc. Cc ini sebenarnya singkatan dari centimeter kubik dalam bahasa Inggris. Nah, dari kepanjangannya ini, centimeter kubik, kita tahu kalau ini sama dengan cm pangkat 3 ya. Cuman kita terbiasa menggunakan centimeter kubik. Sedangkan cc ini singkatan dari centimeter kubik. Jadi ini sebenarnya sama aja. Artinya centimeter kubik sama dengan cc sama dengan mililiter. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita review lagi. Yang tadi pangkat 3 sekali turun ini kali 1000. Kalau 2 kali turun tambah lagi nolnya 3 lagi. Tadinya 1000, nolnya 3 tambah 3 jadi 6, yang 6 1 juta. Turun 3 tangga berarti nolnya tambah 3 lagi jadi 9. Jadi 1 miliar. Kalau naik dibagi. Naik 1 tangga dibagi 1000, naik 2 tangga dibagi 1 juta, naik 3 tangga dibagi 1 miliar. Jadi setiap perubahan 1 tangga nolnya bertambah 3. Karena pangkatnya ada 3. Sedangkan yang tidak ada pangkatnya, liter ini, setiap 1 tangga nolnya hanya bertambah 1. 1 tangga turun dikali 10. 2 tangga turun dikali 100. 3 tangga turun dikali 1000 ya. Sedangkan kalau naik dibagi, naik 1 dibagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 dibagi 1000, begitu seterusnya. Kemudian antara kubik dengan liter ada hubungannya, yaitu Michael, damel, cimol. Milimeter kubik sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik sama dengan mililiter. Kemudian ada istilah yang dikenal dengan satuan cc. Cc ini singkatan dari sentimeter kubik. Nah, sentimeter kubik ini cara membaca cm3. Jadi sebenarnya cc dengan cm3 ini sama aja. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita ambil contoh soal, misalnya 0,5 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Kita lihat, pertama kita tentukan dulu, meter kubik mau diubah ke desimeter kubik, naik atau turun. Kita lihat di tangga, ternyata meter kubik ke desimeter kubik itu turun. Turunnya berapa? 1. Nah, turun artinya dikali, dan turun 1 itu artinya dikali 1000. Berarti 0,5 dikali 1000. Nah, yang belum atau masih lupa cara perkalian dengan desimal, caranya seperti ini. 1000 dikali 0,5. Pertama, 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. Kemudian setelah 5 yang selesai kita kalikan dengan semua angka yang di atas, giliran yang 0. 0 kali 0, 0. Kita tulis di mana? Angka kedua dari yang di atas ini ya. 1, 2, berarti di bawahnya 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Kemudian kita jumlahkan. 0 karena tidak ada temannya di bawah, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0, 5. Nah, ini nolnya turun begitu aja. Nah, sekarang kita lihat. Pada soal ada nggak yang desimal? Ada ya, 0,5. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ternyata hanya ada 1 angka. Berarti hasilnya juga harus memiliki 1 angka di belakang koma. Berarti 1 angka kita buat di sini komanya. Jadi tersisa 1 angka di belakang koma. Nah, karena di belakang koma ini
bernilai 0, anggap saja tidak ada. Kemudian 0 paling depan juga ini tidak ada nilainya, maka tersisa 500. Maka jawabannya adalah 500 desimeter kubik. Nah, soal berikutnya bentuknya dia pecahan. 3/4 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Kita lihat kilometer kubik ke hektometer kubik. Di sini kilometer kubik ke hektometer kubik ternyata turun 1. Berarti 3/4 dikali 1000, ya. 3/4 dikali 1000. Kita coba hitung. 3/4 dikali 1000. Nah, biar mudah, kita anggap 1000 ini 1000/1. Karena 1000/1 artinya 1000 dibagi 1, hasilnya 1000. Jadi sama aja. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ada nggak yang bisa dimatikan atau dieliminasi. Ternyata ada. 1000 dengan 4 sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1. 1000 bagi 4 250. Nah, tinggal 3 dikali 250, yaitu 750. Di bawahnya tinggal 1 dengan 1, berarti 1 kali 1/1. Nah, 750 dibagi 1 itu tetap 750. Maka hasilnya 750. Oke. Cukup mudah ya, bisa dipahami. Nah, kita coba lihat contoh soal lainnya. Di sini ada soal 3000 mm kubik sama dengan berapa cm kubik. Masih ingat? Pertama kita lakukan adalah melihat milimeter kubik ke cm kubik, naik atau turun. Kita lihat di sini. Ternyata milimeter kubik ke cm kubik itu naik. Naiknya 1. Artinya kalau naik 1 dibagi 1000. Berarti 3000 dibagi 1000 sama dengan, nah dalam pembagian kita bisa mencoret dulu nolnya yang ada. Di sini punya 3 nol, di sini punya 3 nol. Kita bisa coret sama-sama 3. Coret 3, coret 3. Tinggal 3 bagi 1 sama dengan 3. Berarti 3000 mm kubik sama dengan 3 cm kubik. Nah, di sebelahnya ada soal setengah meter kubik sama dengan berapa liter, ya. Setengah meter kubik sama dengan liter. Jadi kita mau mengubah satuan yang ada kubiknya menuju satuan yang ada liternya. Nah, kalau seperti ini, karena sasaran kita liter, maka soal yang belum liter harus kita jadikan dia satuan yang memiliki liter. Kita lihat di sini meter kubik. Meter kubik punya hubungan nggak sama liter? Kita lihat yang ada dalam kotak ini. Ternyata meter kubik itu sama dengan kiloliter. Nah, langsung kita ubah soalnya menjadi seperti ini. Jadinya setengah kiloliter. Karena meter kubik itu sama dengan kiloliter. Sama dengan berapa liter. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal mengubah dari kiloliter ke liter. Kiloliter ke liter, kembali kita lihat tangganya. Naik atau turun. Ini kiloliter, ini liter. Ternyata turun. Turunnya 1, 2, 3. Ya, jadi turunnya 1, 2, 3. 3 tangga. Nah, turun itu dikali 3 tangga, berarti yang nolnya ada 3, 1000. Berarti dikali 1000. Berarti 1/2 dikali 1000. Masih ingat ya tadi cara mengerjakannya? Kita misalkan dia 1000/1, tinggal kalikan atau dieliminasi kalau ada. Misal 1000 dengan 2, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1, 1000 bagi 2, 500.
Tinggal dikalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 kali 500, 500 ber 1 kali 1, 1. 500 per 1 itu sama dengan 500 dibagi 1. Hasilnya tetap 500. Maka jawabannya adalah 500 liter. Gimana? Cukup mudah ya? Nah, kita coba ambil contoh soal yang lebih sulit. Misal seperti ini. 3 meter kubik ditambah 36 hektoliter ditambah 0,25 dekameter kubik sama dengan berapa liter? Ya, berapa liter? Jadi 3 meter kubik ditambah 36 hektoliter ditambah 0,25 dekameter kubik sama dengan berapa liter? Di sini soalnya dia meminta dalam satuan liter. L itu singkatan untuk liter. Nah, karena sasarannya liter, maka semua yang belum liter harus kita ubah menjadi liter. Itu petunjuknya. Ya, kita lihat di sini ada meter kubik. Kembali kita lihat di kotak sini, meter kubik itu dia memiliki satuan yang sama dengan kiloliter. Berarti langsung saja kita ubah dia menjadi 3 kiloliter ditambah. Nah, di sini ada 36 hektoliter. Hektoliter ada nggak kita lihat di dalam kotak ini? Ternyata tidak ada hektoliter. Yang ada hanya kiloliter dan liter serta mililiter. Ada dua cara. Pertama, kita lihat di tangga. Hektoliter itu dia dekat dengan kiloliter. Bisa kita ubah hektoliter ke kiloliter atau hektoliter itu bisa kita turunkan ke liter. Mana yang lebih mudah? Sebenarnya sama aja, tapi saya lebih suka menurunkannya ke bawah. Kenapa? Karena dikali. Ya, biasanya mengalihkan lebih mudah daripada membagi. Nah, hektoliter kita ubah dulu ke liter. Ya, hektoliter kita ubah ke liter. Turun 2 tangga, berarti dikali 100. Ya, 2 tangga nolnya 2 berarti 100. Di sini kita punya 36. 36 dikali 100. Ini sama dengan 3600. Ini sudah liter ditambah 0,25 dekameter persegi. Nah, 0,25 meter persegi kita lihat. Ternyata dia tidak ada di dalam kotak ini. Kita lihat di tangganya. Dekameter persegi itu dekat dengan apa? Ternyata dekameter persegi itu lebih dekat ke meter kubik. Kenapa kita ubah dia ke meter kubik? Karena meter kubik ada di dalam kotak ini. Ya. Meter kubik ada di dalam kotak ini dan dia sama dengan kiloliter. Karena kita memang mau mengubahnya nanti menjadi satuan yang ada liternya. Itu dulu, ya kan? Jadi 0,25 dekameter kubik kita ubah ke meter kubik. Ini turun 1 tangga. Turun 1 tangga artinya dikali 1000 karena pangkatnya 3. Berarti sekali turun dikali 1000. Nah, 0,25 dikali 1000 kita kalikan saja di sini yuk. Mungkin ada yang masih lupa cara perkalian desimal. 1000 dikali 0,25 kali 5 pertama kanan bawah ya, kita kalikan dengan angka-angka yang di atas satu persatu. 5 kali 0 0, 5 kali 0 yang ini 0, 5 kali 0 yang ini 0, 5 kali 1 5, kemudian 2 kali 0 0. Selalu letakkan di bawah angka kedua yang atasnya ya, karena 2 kali 0 0, letakkan di sini. 2 kali 0 0, 2 kali 0 0, 2 kali 1 2. Kemudian sekarang yang 0 kali 0 0. Letakkan di angka kedua di bawahnya angka yang di atasnya. Angka yang kedua di sini, berarti di sini 0.
0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Kita jumlahkan. Kadang nggak ada angka di bawahnya, turunkan saja 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. Ini 0. Kita lihat pada soalnya ada nggak yang desimal. Ini nggak ada, yang ini ada. Nah, desimalnya kita cek. Ada berapa angka di belakang koma? Ternyata di belakang koma ada 2 angka. Maka hasilnya juga harus 2 angka di belakang koma. 1, 2. Berarti komanya di sini. Nah, ternyata di belakang koma ini hanya angka 0. Hanya angka 0. Jika angka 0 semua, ini bisa dianggap tidak ada. Kemudian ternyata di depan juga tersisa angka 0. Nah, angka 0 di depan ini nggak ada gunanya. Kita anggap juga tidak ada. Ternyata tinggal tersisa 250. Berarti ini jadi 250. 250 apa? Meter kubik. Ya, tadi kita ubah dia ke meter kubik. Nah, karena meter kubik itu sama dengan kiloliter, langsung kita tulis saja di sini kiloliter. Nah, ini mau kita ubah ke liter. Nah, sekarang kita punya 3 kiloliter ditambah 3.600 liter ditambah 250 kiloliter sama dengan berapa liter. Nah, ada 2 satuan yang belum kita ubah jadi liter, yaitu kiloliter dan kiloliter yang ini. Nah, kita lihat pada tangga. Kiloliter ke liter, naik atau turun? Ternyata turun ya. Turunnya berapa? 1, 2, 3. Turun 3 artinya dikali 1000. Karena turunnya 3 kali, berarti nolnya ada 3. Masing-masing dikali 1000. Berarti 3 dikali 1000 ini 3000. Sekarang sudah liter ditambah 3.600 yang sudah liter ditambah 250 dikali 1000 juga. 250 dikali 1000 itu 250.000 liter juga. Nah, ini berarti sama dengan, tinggal kita jumlahkannya aja. 3000 tambah 3600, 6600. 6.600 ditambah 250.000 berarti 256.600 liter, karena semuanya sudah liter ya. 256.600 liter. Oke, seperti itu ya yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting tadi coba untuk memahami tangga perubahan volume ini, kemudian hubungan antara keduanya, Michael, Damel, Cimol. Kemudian kita juga harus bisa menghitungnya, belajar bagaimana jika menghitung dalam bentuk desimal atau dalam bentuk pecahan. Nah, kalau kita sudah bisa menghitungnya, kemudian kita berlatih bagaimana tadi jika berbeda-beda satuan yang akan kita ubah. Kita harus mengubahnya terlebih dahulu menuju salah satu yang ada di kotak ini, ya, yang terdekat kemana. Terus kita cari apa yang kita butuhkan, apakah ke satuan yang ada kubiknya atau ada liternya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira itu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih.